Nilai berakhlak pertama yang dapat dipetik dari Ibu Sri Mulyani adalah berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi mobile pajak atau M-Pajak. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain pelayanan kepada masyarakat, Ibu Sri Mulyani juga memberikan pelayanan kepada pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021, Ibu Sri Mulyani menetapkan pelaksanaan sistem aplikasi Sakti. Aplikasi ini diharapkan memudahkan satuan kerja di seluruh instansi pemerintah dalam mengelola keuangan satuan kerjanya. Nilai berakhlak selanjutnya yang tercermin dari Ibu Sri Mulyani adalah akuntabel. Sebagai seorang menteri, kinerja Ibu Sri Mulyani tercermin dari prestasi kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kementerian Keuangan. Dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022, Kementerian Keuangan meraih penghargaan sebagai kementerian lembaga dengan opini WTP minimal 10 kali berturut-turut. Hal ini mencerminkan bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai menteri mampu memimpin Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang akuntabel. Hal-hal yang dapat kita teladani dari Ibu Sri Mulyani yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu kompeten. Beliau memiliki latar belakang pendidikan ilmu ekonomi yang sangat sejalur dengan jabatan beliau sekarang selaku Menteri Keuangan. Di tahun 2016, di era Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertama kalinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penghargaan yang didapat oleh beliau pada tahun 2016, beliau mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan terbaik di dunia oleh World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Serta di tahun tersebut di tahun 2018 juga beliau mendapatkan penghargaan The Best Finance Minister for East Asia Pacific dari majalah Global Markets. Dan juga di tahun 2020 beliau juga mendapatkan penghargaan yang sama dari majalah Global Markets. Terlepas dari kesibukannya sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sering melakukan kegiatan sosial. Contohnya mengajar anak-anak SD di SD Negeri Jakarta. Hal ini membuktikan beliau menerapkan salah satu core value ASN yaitu harmonis, suka menolong orang lain. Sri Mulyani menunjukkan sikap loyalnya ketika Presiden Jokowi meminta ia untuk kembali ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Presiden Jokowi meminta Sri Mulyani untuk bergabung dengan Kabinet Jokowi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Berdasarkan sumber, Sri Mulyani menceritakan bahwa saat itu Pak Jokowi mengatakan kepada dirinya bahwa dia ingin membangun Indonesia dengan struktur ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Atas dasar itu, Jokowi meminta bantuan Sri Mulyani untuk mewujudkan mimpi tersebut. Namun di satu sisi, jika Sri Mulyani bergabung dengan Kabinet Jokowi, dia harus meninggalkan zona nyamannya di Bank Dunia. Padahal, dengan menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana, selain itu, Sri Mulyani menilai tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi bukanlah hal yang menantang bagi dirinya, sebab dia pernah menduduki posisi tersebut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun akhirnya, Sri Mulyani menemukan motivasi baru untuk kembali menjadi Menteri Keuangan setelah mengetahui kondisi perekonomian Indonesia sedang genting dan merasa tertantang untuk memperbaikinya. Sri Mulyani juga pernah menyatakan kalau yang meminta presiden yang dipilih rakyat dan beliau meminta kita bergabung dalam rangka membangun cita-cita Indonesia, I don't think anyone can say no.
Nilai berakhlak selanjutnya yang tercermin dari Ibu Sri Mulyani ialah adaptif. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Banyak program yang telah mengadopsi digitalisasi untuk menyesuaikan zaman. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan fungsi keuangan negara. Satu di antaranya ialah pembayaran pajak yang dilakukan melalui e-filing dan e-payment. Transformasi digital menjadikan masyarakat tidak perlu pergi ke kantor pajak. Tak hanya itu, program pengungkapan sukarela juga dilakukan 100% dengan digitalisasi. Sehingga tidak ada satupun pengusaha atau perorangan yang datang ke kantor pajak, tapi semuanya saat ini dilakukan secara online. Sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani juga rutin menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti misalnya menjalin kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Kerjasama ini untuk saling mendukung dalam setiap kegiatan penegakan hukum satu sama lain merupakan bentuk penerapan berakhlak yang dilakukan Bu Sri Mulyani, yaitu kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.